Bisakah kamu menjadi ayahku? Pertanyaan dari Kirana Putri Nadira menggema di ruang tamu seperti pukulan keras. Raka Pradana, yang duduk di sofa dengan jas biru rapi, merasa napasnya seakan terhenti. Gadis kecil berusia 6 tahun dengan kaos merah muda dan celana jeans itu menatapnya penuh harapan. Di belakangnya, Nadira Putri, asisten rumah tangga dengan seragam hitam putih, terpaku kaget dengan wajah pucat. Pertanyaan itu membuka pintu yang tidak pernah disiapkan oleh siapapun. Raka Pradana tidak mampu langsung menjawab karena kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Sementara itu, Kirana Putri Nadira tetap berdiri menunggu saat ia berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba Nadira Putri bergerak cepat, menggenggam tangan putrinya dengan kuat dan menariknya mundur sambil berkata dengan suara gemetar, "Kirana, maaf, Pak Raka, dia tidak tahu apa yang dia katakan. Kami pergi sekarang." Gadis kecil itu sempat menahan langkah, menatap pria berjas biru itu dengan campuran bingung dan sedih, tetapi Nadira Putri sudah menariknya menuju pintu. Akhirnya Raka Pradana menemukan suaranya dan berkata, "Tunggu." Kata itu keluar lebih keras dari yang ia maksudkan, membuat keduanya berhenti di tengah ruangan. Nadira Putri menoleh dengan mata membesar penuh ketakutan. Ia melihat wanita itu gemetar dari kepala hingga kaki dan menyadari bahwa ia mengira akan langsung dipecat saat itu juga. Raka Pradana menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan badai emosi di dadanya, lalu berkata dengan suara lebih tenang, "Tidak perlu pergi. Saya hanya ingin mengerti apa yang sedang terjadi." Nadira Putri menunduk, tidak mampu menatapnya langsung. Kirana Putri Nadira memanfaatkan momen ketika ibunya lengah untuk melepaskan diri dan berlari kembali ke dekat sofa. Berhenti hanya beberapa sentimeter dari Raka Pradana lalu berkata, "Ibuku bilang kamu orang baik dan kamu menjaga orang-orang yang bekerja di sini. Aku pikir mungkin kamu juga bisa menjaga kami." Kejujuran polos itu menghantam Raka Pradana seperti pukulan di perut. Nadira Putri menutup wajahnya dengan kedua tangan dan mulai menangis pelan. Raka Pradana menatapnya lalu menatap gadis kecil itu dan merasakan sesuatu yang asing di dalam dirinya. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia berkata, "Kirana, duduklah di sampingku." Ia menunjuk ruang kosong di sebelahnya di sofa. Gadis itu langsung menuruti, memanjat sofa dengan susah payah karena terlalu tinggi untuk kakinya yang kecil. Setelah berhasil duduk, ia mengayun-ayunkan kakinya di udara karena tidak menyentuh lantai. Raka Pradana menatap anak itu dan melihat pakaian sederhana, rambut yang perlu dipotong, serta sepatu tua yang sudah usang. Ia bertanya, "Kenapa kamu ingin aku menjadi ayahmu?" Kirana Putri Nadira berpikir sejenak sebelum menjawab, seolah memilih kata dengan sangat hati-hati, lalu berkata, "Karena kamu terlihat sedih seperti aku, dan ibuku bilang orang yang sedih butuh orang sedih lain supaya bisa merasa tidak terlalu sedih bersama." Dada Raka Pradana terasa sesak dengan cara yang sulit dijelaskan. Ia menoleh pada Nadira Putri yang masih berdiri dekat pintu sambil menangis diam-diam. Lalu berkata, "Nadira, kemarilah, tolong." Ia ragu sejenak, tetapi akhirnya menurut, berjalan perlahan hingga berdiri dekat mereka. Raka Pradana bisa melihat bahwa wanita itu diliputi rasa malu dan takut yang mendalam. Ia berkata, "Duduklah," sambil menunjuk kursi di samping sofa. Nadira Putri duduk di tepi kursi seolah siap bangkit dan pergi kapan saja. Raka Pradana menatapnya lalu bertanya, "Sudah berapa lama kamu bekerja di sini?" Nadira Putri mengusap air mata dengan punggung tangan dan menjawab pelan, "3 tahun, Pak." Raka Pradana mengangguk dan berkata, "Selama 3 tahun itu, kamu selalu bekerja dengan sangat baik, selalu tepat waktu, selalu sopan dan menjaga sikap." Nadira Putri hanya mengangguk tanpa tahu arah pembicaraan itu. Raka Pradana melanjutkan, "Lalu jelaskan padaku kenapa hari ini kamu membawa anakmu ke tempat kerja?" Nadira Putri menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya tidak punya pilihan, Pak. Sekolahnya tutup hari ini karena renovasi gedung, dan kakak saya, yang biasanya menjaga dia saat itu terjadi, sedang sakit. Saya tidak punya siapapun lagi. Saya sudah mencoba menelepon untuk memberitahu,
Tapi Bapak tidak mengangkat telepon. Saya tidak bisa absen karena saya butuh uang, jadi saya pikir saya bisa membiarkan dia diam di sudut dan Bapak tidak akan menyadari dia ada di sini. Raka Pradana mengamati keputusasaan di wajah wanita itu dan menyadari bahwa ia benar-benar tidak punya pilihan lain. Ia kemudian bertanya, "Berapa usiamu, Nadira?" Ia tampak terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi menjawab, 28 tahun, Pak. Raka Pradana menghitung dalam pikirannya dan menyadari bahwa wanita itu pasti melahirkan Kirana Putri Nadira saat masih sangat muda. Ia lalu bertanya, "Lalu ayahnya?" Nadira Putri menundukkan mata dan berkata, "Dia tidak pernah ada dalam hidup kami. Pak, tidak pernah." Jawaban itu syarat dengan luka lama yang bisa dirasakan Raka Pradana tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Kirana Putri Nadira, yang sejak tadi dia mendengarkan, tiba-tiba berkata, "Ayahku pergi sebelum aku lahir dan ibuku bilang dia bukan pria yang baik, jadi lebih baik begitu." Raka Pradana menatap gadis kecil itu dan melihat ia mengucapkan hal itu dengan ketenangan yang menggetarkan, seolah telah menerima kenyataan itu sejak lama. Ia merasakan sesuatu menusuk dadanya, entah amarah, kesedihan, atau campuran keduanya, lalu berkata, "Pasti itu sulit bagimu." Kirana Putri Nadira mengangkat bahu dan menjawab, "Aku punya ibuku dan dia lebih baik daripada 10 ayah." Nadira Putri terseduh dan menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan emosi. Raka Pradana menyadari bahwa wanita itu sudah berada di batas kekuatannya. Ia terdiam sejenak, mengamati keduanya sambil memikirkan hidupnya sendiri dan bagaimana ia memiliki segala sesuatu yang bisa dibeli uang, tetapi tidak memiliki hal-hal yang benar-benar berarti. Ia tinggal sendirian di rumah besar dengan 6 kamar tidur, 5 kamar mandi, kolam renang yang hampir tak pernah ia gunakan, dan taman yang jarang ia lihat. Setiap pagi ia bangun, pergi bekerja, pulang malam hari, makan sendirian, dan tidur sendirian. Pada akhir pekan ia duduk di sofa yang sama menonton televisi tanpa benar-benar memperhatikan layar. Hidupnya telah berubah menjadi rutinitas kosong tanpa makna, dan ia bahkan tidak tahu kapan semua itu mulai terjadi. Raka Pradana berusia 36 tahun dan telah membangun kerajaan bisnis properti dari nol. Bekerja 16 jam setiap hari selama bertahun-tahun hingga akhirnya meraih kesuksesan yang selalu ia impikan. Kini ia memiliki cukup uang untuk hidup nyaman seumur hidup tanpa harus bekerja lagi. Tetapi ia tetap bekerja karena tidak tahu melakukan hal lain dan karena berhenti berarti harus menghadapi kekosongan besar dalam hidupnya. Ia belum pernah menikah dan tidak pernah punya anak. Dan selalu berkata bahwa itu karena ia tidak punya waktu. Namun kenyataannya Raka Pradana takut mendekat secara sungguh-sungguh kepada orang lain. Karena semua orang yang pernah ia cintai pada akhirnya meninggalkannya dengan satu cara atau cara lain. Ibunya, Ibu Sari, meninggal saat ia berusia 15 tahun karena kanker yang terlambat didiagnosis oleh para dokter. Dan setelah itu ayahnya, Bapak Hendra, tenggelam dalam alkohol lalu meninggal 3 tahun kemudian dalam kecelakaan mobil yang semua orang tahu bukan benar-benar kecelakaan. Pada usia 18 tahun, Raka Pradana benar-benar sendirian di dunia dan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah lagi bergantung pada siapapun dan tidak akan pernah membiarkan siapapun memiliki kekuatan untuk melukainya. Ia menepati janji itu selama 18 tahun, membangun tembok tinggi di sekeliling hatinya sampai tembok-tembok itu berubah menjadi penjara. Sekarang ia duduk di sana, memandang gadis kecil berusia 6 tahun yang baru saja mengajukan pertanyaan sederhana dan tulus, dan ia menyadari bahwa tembok-tembok itu mulai retak. Raka Pradana menoleh kepada Kirana Putri Nadira dan melihat gadis itu memperhatikan lukisan di dinding dengan rasa ingin tahu yang tulus, lalu ia bertanya, "Kamu suka lukisan?" Gadis itu menatapnya dan berkata, "Aku tidak tahu itu apa." Raka Pradana menunjuk lukisan tersebut dan menjelaskan, yang di dinding itu adalah lukisan, salah satu bentuk seni. Kirana Putri Nadira menatap lukisan itu lagi dan bertanya, "Cantik sekali, siapa yang membuatnya?" Raka Pradana menjawab, "Seorang seniman terkenal dari waktu yang sangat lama." Gadis itu berpikir sejenak lalu berkata, "Pasti menyenangkan bisa membuat hal-hal indah seperti itu." Untuk pertama kalinya sejak percakapan dimulai, Raka Pradana tersenyum dan berkata, "Ya,
Pasti sangat menyenangkan. Ia kemudian menoleh kepada Nadira Putri dan bertanya, "Kamu sudah makan siang?" Wanita itu tampak bingung dengan perubahan topik yang mendadak dan menjawab, "Belum, Pak. Saya akan makan setelah selesai membersihkan." Raka Pradana lalu menoleh kepada Kirana Putri Nadira dan bertanya, "Kalau kamu?" Gadis itu menggeleng dan berkata, "Aku makan roti dengan margarin sebelum berangkat dari rumah." Raka Pradana bangkit dari sofa dan berkata, "Kalau begitu, kita makan sesuatu bersama." Nadira Putri segera berdiri dan berkata, "Pak, saya tidak bisa. Saya harus menyelesaikan pekerjaan." Raka Pradana menjawab, "Pekerjaan bisa menunggu, tapi makan tidak bisa." Ia berjalan menuju dapur dan keduanya mengikutinya dengan ragu, tidak yakin apakah mereka seharusnya ikut atau tidak. Di dapur yang luas dengan meja marmer putih dan peralatan modern, Raka Pradana membuka kulkas dan melihat isinya. Lalu menyadari bahwa hampir tidak ada apa-apa selain beberapa makanan siap saji yang ia beli di supermarket dan tak pernah sempat ia makan. Ia berkata, "Saya tidak terlalu pandai memasak, tapi saya bisa membuat roti lapis." "Kalian suka roti lapis?" Kirana Putri Nadira menjawab dengan semangat, "Aku suka sekali roti lapis." Raka Pradana tersenyum lagi dan mulai mengeluarkan bahan-bahan dari kulkas. Nadira Putri berkata, "Pak, biar saya yang membuatnya." Namun Raka Pradana menggeleng dan berkata, "Hari ini tidak. Hari ini kamu adalah tamu saya." Nadira Putri tidak tahu harus berkata apa dan hanya berdiri di sana, tertegun melihat majikannya yang kaya raya menyiapkan roti lapis untuknya dan untuk putrinya. Sementara Raka Pradana menyiapkan makanan, Kirana Putri Nadira naik ke salah satu kursi tinggi di depan meja dapur dan mulai mengajukan pertanyaan tentang segala hal yang ia lihat di sekelilingnya. Raka Pradana menjawab dengan sabar, sementara Nadira Putri mengamati pemandangan yang terasa begitu tidak nyata dengan campuran rasa tak percaya dan lega, karena ia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi bersyukur belum dipecat. Setelah selesai, Raka Pradana menata roti lapis di piring yang indah dan menuangkan jus jeruk ke dalam gelas kaca. Lalu ketiganya duduk di meja dapur dan mulai makan dalam keheningan. Namun setelah itu Kirana Putri Nadira mulai bercerita tentang sekolahnya, tentang teman-temannya, dan tentang gambar yang ia buat minggu lalu yang sangat dipuji oleh Bu Rini. Raka Pradana mendengarkan semuanya dengan perhatian tulus dan sesekali mengajukan pertanyaan. Sementara Kirana Putri Nadira menjawab dengan penuh semangat. Nadira Putri hanya bisa mengamati semua itu dengan perasaan tak percaya bahwa kejadian itu benar-benar nyata. Setelah selesai makan, Raka Pradana mengumpulkan piring dan meletakkannya di wastafel. Nadira Putri mencoba bangkit untuk mencuci, tetapi ia berkata, "Biarkan saja nanti." Lalu ia menoleh kepada Kirana Putri Nadira dan berkata, "Kamu mau melihat sesuatu yang menarik?" Gadis itu langsung tanpa antusias, dan Raka Pradana berkata, "Ikut aku." Ia keluar dari dapur dan keduanya mengikutinya. Lalu ia membawa mereka ke sebuah ruangan di lantai 2 yang selama ini selalu tertutup. Saat pintu dibuka dan lampu dinyalakan, Nadira Putri dan Kirana Putri Nadira ternganga tak percaya, karena itu adalah kamar anak yang lengkap, dengan tempat tidur berbentuk mobil balap, rak-rak penuh mainan, lemari buku, gambar-gambar di dinding, dan karpet warna-warni di lantai. Semuanya sangat bersih, tetapi jelas tidak pernah digunakan. Kirana Putri Nadira melangkah perlahan masuk ke dalam kamar, seolah memasuki tempat ajaib, dengan mata berbinar penuh kekaguman. Ia menoleh kepada Raka Pradana dan bertanya, "Kamar ini milik siapa?" Raka Pradana terdiam sejenak lalu berkata, "Seharusnya kamar ini untuk anakku." Nadira Putri menatapnya dengan terkejut, dan ia melanjutkan bahwa 5 tahun lalu ia bertunangan dengan Maya Anindya. Mereka berencana menikah dan memiliki anak, dan ia menyiapkan kamar itu dengan membeli semua yang menurutnya dibutuhkan seorang anak. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata bahwa 3 minggu sebelum pernikahan, Maya Anindya mengaku telah bertemu orang lain, tidak lagi mencintainya, dan menganggap menerima lamaran itu adalah kesalahan. Lalu ia pergi dan Raka Pradana tidak pernah melihatnya lagi. Nadira Putri menutup mulutnya dengan tangan karena terkejut.
Sementara Raka Pradana berkata bahwa ia mengunci kamar itu pada hari wanita itu pergi dan tidak pernah masuk lagi sampai hari ini. Kirana Putri Nadira menatapnya dan berkata pelan bahwa ia pasti sangat sedih. Dan Raka Pradana mengangguk mengakui bahwa ia memang sangat sedih. Gadis kecil itu mendekat, memegang tangan pria itu dengan kedua tangannya yang kecil, lalu berkata bahwa ia juga kadang sedih, terutama saat melihat anak-anak lain bersama ayah mereka, dan meskipun ia hanya memiliki ibunya selalu mengatakan bahwa kesedihan akan berlalu jika dibiarkan berlalu. Raka Pradana menatap gadis berusia 6 tahun itu yang berbicara dengan kebijaksanaan yang tak sepadan dengan usianya. Dan ia merasakan sesuatu di dalam dadanya seperti retakan pada tembok yang selama bertahun-tahun ia bangun. Ia menggenggam tangan Kirana Putri Nadira dengan lembut dan berkata bahwa ibunya sangat bijaksana. Gadis itu tersenyum dan berkata bahwa Nadira Putri adalah orang paling cerdas yang ia kenal. Lalu ia melepaskan tangan pria itu dan berlari ke rak mainan, memandang semua dengan penuh kekaguman. Raka Pradana menoleh kepada Nadira Putri dan melihat matanya kembali dipenuhi air mata. Lalu ia berkata dengan lembut bahwa ia tidak bermaksud membuatnya tidak nyaman. Nadira Putri menggeleng dan berkata bahwa bukan itu masalahnya. Melainkan ia tidak pernah membayangkan Raka Pradana pernah melalui hal seperti itu, karena ia selalu terlihat kuat dan terkendali. Raka Pradana tertawa kecil tanpa kegembiraan dan mengatakan bahwa itu hanya penampilan luar, karena di dalam dirinya ia sama rapuh dan berantakan seperti orang lain. Untuk pertama kalinya sejak mulai bekerja 3 tahun lalu, Nadira Putri benar-benar melihatnya sebagai manusia, bukan sekadar majikan kaya dan jauh, dan ia menyadari ada sesuatu yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya, yaitu kesedihan mendalam di mata pria itu yang mencerminkan kesedihan yang ia lihat pada dirinya sendiri setiap pagi di cermin. Kemudian Kirana Putri Nadira mengambil boneka beruang dari rak, memeluknya erat dan berkata, "Boleh aku bermain dengannya?" Raka Pradana tersenyum dan menjawab, "Kamu boleh bermain dengan apa saja yang kamu mau." Gadis kecil itu duduk di atas karpet dan mulai bermain, membuat suara-suara berbeda untuk boneka itu seolah-olah mereka sedang berbicara. Raka Pradana dan Nadira Putri berdiri di ambang pintu sambil mengamati. Dengan suara pelan, Nadira Putri berkata, "Pak, Bapak tidak perlu melakukan semua ini." Saya tahu Kirana mengatakan hal itu tanpa berpikir. Nanti saya akan bicara dengannya dan menjelaskan bahwa itu tidak pantas. Raka Pradana menatapnya dan berkata, dia tidak mengatakan sesuatu yang salah. Dia hanya mengatakan apa yang dia rasakan. Nadira Putri membalas dengan ragu bahwa anaknya tidak bisa terus meminta orang lain menjadi ayahnya karena itu tidak normal. Tetapi Raka Pradana menjawab tegas bahwa yang tidak normal adalah seorang anak 6 tahun harus tumbuh tanpa ayah karena ayah kandungnya memilih lari dari tanggung jawab. Nadira Putri terdiam karena tidak punya jawaban. Menit-menit berlalu dan Kirana Putri Nadira terus bermain dengan imajinasi penuh. Raka Pradana duduk di tepi tempat tidur berbentuk mobil balap sambil memperhatikannya. Sementara Nadira Putri duduk di sampingnya dengan jarak sopan lalu berkata pelan bahwa ia perlu menceritakan sesuatu. Raka Pradana menoleh dan mempersilahkannya berbicara. Dengan napas dalam, Nadira Putri menjelaskan bahwa saat Kirana Putri Nadira lahir, ia berusia 22 tahun, sendirian, tanpa uang dan tanpa bantuan siapapun, bahkan sempat terpikir untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi karena merasa tidak sanggup membesarkannya sendiri. Raka Pradana tetap menatapnya dalam diam, dan ia melanjutkan bahwa ketika bayi itu pertama kali diletakkan di lengannya di rumah sakit, ia melihat wajah kecil itu dan langsung tahu bahwa ia tidak akan mampu melepaskannya. Bahkan lebih rela kelaparan daripada harus berpisah darinya. Air mata mengalir di pipinya saat ia berkata bahwa ia membesarkan anaknya dengan segala cara yang ia bisa. Bekerja di 3 pekerjaan berbeda selama bertahun-tahun hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan di rumah ini yang membayar lebih baik dan memberinya waktu lebih banyak untuk putrinya. Raka Pradana berkata dengan tulus bahwa ia adalah ibu yang luar biasa. Tetapi Nadira Putri menggeleng. Mengatakan bahwa ia hanya melakukan yang terbaik yang ia mampu dan kadang merasa itu masih belum cukup. Raka Pradana menunjuk ke arah gadis kecil itu dan berkata bahwa cukup melihat bagaimana Kirana Putri Nadira tumbuh bahagia, cerdas, dan lembut, sudah menjadi bukti bahwa semua itu berkat ibunya. Nadira Putri menatap putrinya yang sedang bermain di lantai dan tersenyum di tengah air mata.
Raka Pradana memperhatikan permainan gadis itu dan menyadari bahwa imajinasinya luar biasa. Karena ia menciptakan cerita rumit dengan mainan-mainannya dan membuat dialog di antara mereka. Ia berkata bahwa gadis itu sangat kreatif. Dan dengan bangga Nadira Putri menjelaskan bahwa putrinya sangat suka mengarang cerita dan setiap malam sebelum tidur selalu meminta cerita baru. Bahkan akan protes jika cerita yang sama diulang. Raka Pradana tersenyum dan mengatakan bahwa itu tanda baik karena berarti anak itu cerdas. Lalu Nadira Putri menambahkan bahwa menurut Bu Rini, putrinya adalah salah satu murid terbaik di kelas. Raka Pradana berkata bahwa ia pasti sangat bangga. Dan Nadira Putri mengangguk sambil mengatakan bahwa putrinya adalah alasan ia bangun setiap hari dan terus berjuang. Mendengar itu, Raka Pradana merasakan sedikit rasa iri di hatinya. Karena ia tidak memiliki siapapun yang menjadi alasan baginya untuk bangun setiap pagi. Kemudian Raka Pradana menatap Nadira Putri dan untuk pertama kalinya benar-benar melihatnya, bukan sebagai karyawan yang membersihkan rumahnya, melainkan sebagai seorang wanita yang telah menjalani hidup penuh perjuangan dan pengorbanan, namun masih mampu tersenyum dan bersikap lembut. Ia menyadari bahwa wanita itu cantik dengan cara yang sederhana dan alami. Rambut coklatnya diikat rapi dalam sanggul rendah dan matanya yang gelap memancarkan kelelahan sekaligus keteguhan. Ia mengenakan seragam kerja yang bahkan Raka Pradana tidak pernah tahu asalnya karena selama ini ia tidak pernah memperhatikan hal-hal kecil seperti itu, dan sekarang ia bertanya-tanya berapa banyak hal lain yang telah ia abaikan selama 3 tahun terakhir. Setelah beberapa saat, Kirana Putri Nadira mulai menguap dan menggosok matanya. Lalu Nadira Putri berkata pelan bahwa mungkin sudah waktunya mereka pulang karena ia merasa telah mengambil terlalu banyak waktu majikannya. Raka Pradana melirik jam dan melihat hampir pukul 3 sore. Lalu bertanya apakah pekerjaannya sudah selesai. Nadira Putri menjawab bahwa ia masih harus membersihkan ruang kerja dan menyedot debu ruang tamu. Tetapi Raka Pradana mengatakan agar semua itu dikerjakan besok saja. Ketika Nadira Putri mencoba memprotes, ia langsung memotong dengan tegas bahwa itu bukan permintaan, melainkan perintah, dan ia harus pulang sekarang untuk beristirahat serta menyelesaikan pekerjaan besok. Nadira Putri tidak tahu harus berkata apa dan hanya mengangguk. Kirana Putri Nadira bangkit dari lantai, mendekati Raka Pradana, dan berkata dengan tulus bahwa ia berterima kasih karena diizinkan bermain. Raka Pradana tersenyum dan mengatakan bahwa gadis itu boleh datang bermain kapan saja ia mau. Mata Kirana Putri Nadira langsung membesar dan ia bertanya dengan tidak percaya apakah itu sungguhan. Raka Pradana menoleh kepada Nadira Putri, yang terlihat sama terkejutnya dengan putrinya, lalu berkata bahwa ia benar-benar serius dan bahkan memiliki sebuah tawaran. Ketika Nadira Putri bertanya tawaran apa, ia menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan bahwa mulai sekarang ia boleh membawa Kirana Putri Nadira kapanpun diperlukan, sehingga gadis itu bisa bermain di rumah ini sementara ibunya bekerja dan ia sendiri bisa mengawasinya. Nadira Putri segera menolak dengan gugup bahwa ia tidak bisa meminta hal seperti itu, tetapi Raka Pradana menegaskan bahwa ia tidak meminta, melainkan menerima tawaran yang diberikan. Saat ia masih bingung dan bertanya mengapa, Raka Pradana memandang Kirana Putri Nadira lalu kembali menatap Nadira Putri dan berkata bahwa rumah ini terlalu besar untuk satu orang saja dan ia merasa mereka semua akan mendapat manfaat dari sedikit kebersamaan. Serta karena saat putrinya bertanya apakah ia bisa menjadi ayahnya, ia menyadari bahwa ia ingin kembali menjadi seseorang yang penting dalam hidup seseorang. Nadira Putri terdiam tanpa kata, menatapnya dengan campuran rasa syukur dan tak percaya. Lalu berkata pelan bahwa ia tidak tahu harus mengatakan apa. Raka Pradana menjawab bahwa ia tidak perlu mengatakan apapun, cukup menerima saja. Nadira Putri menoleh kepada Kirana Putri Nadira yang hampir melompat kegirangan, lalu akhirnya berkata bahwa ia menerima. Gadis kecil itu berteriak bahagia dan berlari memeluk kaki Raka Pradana dengan erat hingga ia hampir kehilangan keseimbangan, sambil berulang kali mengucapkan terima kasih. Raka Pradana merasakan kehangatan menyebar di dadanya, menepuk lembut kepala gadis itu dan berkata bahwa ia tidak perlu berterima kasih. Saat ia mengangkat pandangan, ia melihat Nadira Putri kembali menangis. Tetapi kali ini air mata itu adalah air mata lega dan bahagia. Pada saat itu ia menyadari bahwa ia baru saja membuat keputusan yang akan mengubah hidup mereka bertiga dengan cara yang bahkan belum bisa ia bayangkan sepenuhnya. Pada hari-hari berikutnya,
Rutinitas di rumah itu berubah total karena Kirana Putri Nadira mulai datang bersama ibunya setiap hari. Dan sementara Nadira Putri bekerja, gadis kecil itu bermain di kamar anak, menggambar di meja dapur, atau membantu Raka Pradana dengan tugas-tugas kecil yang sengaja ia ciptakan agar tetap sibuk. Dan ia pun menyadari bahwa ia menikmati kehadiran gadis itu karena kehadirannya membawa kehidupan baru ke dalam rumah yang selama ini begitu sunyi dan kosong, Kirana Putri. Nadira selalu mengajukan pertanyaan tentang segala hal dan menceritakan kisah tanpa akhir tentang sekolah serta teman-temannya. Dan Raka Pradana mendengarkan semuanya dengan kesabaran yang bahkan ia sendiri tidak tahu ia miliki. Terkadang Nadira Putri menghentikan pekerjaannya sejenak untuk mengamati mereka berbincang dan merasakan dadanya sesak. Karena untuk pertama kalinya ia melihat putrinya mendapatkan perhatian dari sosok pria yang lembut dan penuh perhatian. Ia mulai melihat Raka Pradana dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sebagai majikan, tetapi sebagai pria kesepian yang sama hausnya akan hubungan manusia seperti dirinya. Minggu demi minggu berlalu menjadi bulan, dan hubungan di antara mereka bertiga semakin dalam. Raka Pradana mulai pulang lebih awal dari kantor karena tahu Kirana Putri Nadira akan menunggunya untuk menunjukkan gambar baru atau menceritakan kejadian di sekolah. Ia mulai membeli buku cerita anak dan membacakannya sebelum Nadira Putri membawa putrinya pulang. Kadang-kadang ia mengundang mereka makan malam, dan meskipun Nadira Putri selalu ragu pada awalnya, ia akhirnya menerima dan mereka makan bersama di meja makan besar yang selama ini selalu digunakan Raka Pradana sendirian. Percakapan di antara mereka mengalir dengan alami, dan Raka Pradana mulai mengetahui banyak hal tentang Nadira Putri yang mengejutkannya. Seperti fakta bahwa ia pernah kuliah untuk menjadi guru, tetapi harus berhenti ketika hamil dan tidak pernah sempat melanjutkan lagi. Ia menceritakan hal itu dengan kesedihan yang pasrah, yang membuat Raka Pradana ingin menemukan cara untuk membantunya. Suatu hari ia bertanya apakah Nadira Putri masih ingin menjadi guru. Dan wanita itu menatapnya terkejut lalu menjawab bahwa ia tidak pernah memikirkannya lagi karena bagian hidup itu seolah sudah tertinggal di masa lalu. Raka Pradana kemudian bertanya apakah ia ingin kembali kuliah jika memungkinkan. Dan Nadira Putri terdiam sejenak sebelum berkata bahwa ia sangat ingin. Tetapi itu tidak mungkin karena ia harus bekerja dan mengurus Kirana Putri Nadira, serta tidak punya waktu maupun uang untuk kembali ke kampus. Raka Pradana mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi saat itu. Tetapi gagasan itu tertanam dalam pikirannya dan ia mulai memikirkan berbagai cara untuk mewujudkannya. Sementara itu, hubungan antara dirinya dan Nadira Putri perlahan berubah secara halus namun berarti. Dan ia mulai memperhatikan detail kecil tentang wanita itu. Seperti cara ia mengikat rambut saat fokus, atau bagaimana ia bersenandung pelan saat membersihkan, atau bagaimana matanya berbinar saat tersenyum. Ia menyadari bahwa ia mulai merasakan sesuatu untuknya, sesuatu yang melampaui sekadar simpati atau kekaguman. Dan hal itu membuatnya takut karena selama ini ia begitu lama menghindari keterikatan emosional hingga tidak tahu lagi bagaimana menghadapi perasaan seperti ini. Nadira Putri pun ikut berubah. Mulai merasa lebih nyaman berada di dekatnya dan terkadang mendapati dirinya diam-diam menatap Raka Pradana ketika ia mengira pria itu tidak memperhatikan. Ia melihat kebaikan tulus dalam setiap sikapnya terhadap Kirana Putri Nadira dan kesepian yang tersembunyi di matanya saat ia merasa tidak ada yang melihat. Perasaan tertarik pun mulai tumbuh di hatinya. Meskipun ia berusaha menolaknya karena ia hanyalah karyawan dan Raka Pradana adalah majikannya. Sesuatu yang menurutnya tidak mungkin berhasil. Namun semakin lama mereka menghabiskan waktu bersama, semakin sulit baginya untuk menyangkal apa yang ia rasakan. Hingga akhirnya tibalah ulang tahun Kirana Putri Nadira. Dan Nadira Putri merencanakan pesta kecil sederhana di rumahnya dengan beberapa teman sekolah putrinya. Tetapi ketika ia menceritakan rencana itu kepada Raka Pradana, pria itu justru berkata bahwa mengapa tidak merayakannya di rumah ini saja. Dan ketika Nadira Putri dengan ragu menjawab bahwa ia tidak bisa meminta hal seperti itu, Raka Pradana dengan lembut menegaskan bahwa ia tidak sedang meminta, melainkan ia yang menawarkan. Rumah ini memiliki ruang yang sangat luas dan aku bisa menyewa catering serta dekorator untuk menyiapkan semuanya, kata Raka Pradana dengan tenang. Nadira Putri sempat ingin menolak, tetapi Kirana Putri Nadira yang mendengar percakapan itu langsung memohon dengan mata berbinar, memanggil ibunya berulang kali agar mengizinkan. Nadira Putri menatap mata putrinya yang penuh harap lalu menoleh kepada Raka Pradana yang tersenyum lembut hingga membuat jantungnya berdebar. Dan akhirnya ia berkata pelan bahwa ia setuju.
Kirana Putri Nadira berteriak kegirangan dan memeluk mereka berdua sekaligus. Sementara Raka Pradana segera mengatur semuanya. Memesan catering dan dekorasi pesta, bahkan membeli hadiah yang terlalu mahal hingga Nadira Putri mencoba menolaknya. Tetapi ia tetap bersikeras. Pada hari pesta, rumah itu dipenuhi anak-anak yang berlari, tertawa, dan berteriak riang. Dan Raka Pradana justru menyadari bahwa ia menyukai energi kacau yang hidup itu. Membantu mengatur permainan, menyajikan kue ulang tahun, dan mengambil foto. Nadira Putri memperhatikan semua itu dengan mata berkaca-kaca karena putrinya tidak pernah memiliki pesta sebesar ini sebelumnya. Ketika pesta selesai dan semua anak pulang, Kirana Putri Nadira tertidur lelap di sofa dengan wajah bahagia. Raka Pradana dan Nadira Putri tinggal berdua di ruang tamu sambil merapikan sisa-sisa pesta, dan Nadira Putri mengucapkan terima kasih dengan suara pelan, mengatakan bahwa ia tidak bisa membayangkan betapa besar arti semua itu bagi dirinya dan putrinya. Raka Pradana berhenti bergerak, menatapnya, lalu meminta agar ia tidak lagi memanggilnya dengan sebutan formal dan cukup memanggil namanya saja. Nadira Putri terkejut dan berkata bahwa ia tidak bisa melakukannya, karena ia adalah majikannya. Tetapi Raka Pradana melangkah mendekat dan bertanya bagaimana jika ia tidak ingin lagi menjadi sekadar majikan. Jantung Nadira Putri berdetak semakin cepat saat ia bertanya apa maksudnya. Dan Raka Pradana menarik napas dalam lalu mengakui bahwa dalam beberapa bulan terakhir, dirinya dan Kirana Putri Nadira telah menjadi orang paling penting dalam hidupnya. Dan ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa perasaannya kepada wanita itu hanyalah rasa hormat profesional. Nadira Putri terpaku, menatapnya tak percaya, dan dengan suara gemetar berkata bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena ia hanyalah karyawannya. Raka Pradana menggeleng dan mengatakan bahwa sejak hari pertama Nadira Putri membawa putrinya ke rumah ini, ia sudah menjadi jauh lebih dari sekadar karyawan. Ia melangkah lebih dekat hingga jarak di antara mereka nyaris tak ada, membuat Nadira Putri bisa merasakan hangat tubuhnya. Lalu ia bertanya dengan takut bagaimana jika semuanya berakhir buruk dan ia kehilangan pekerjaan serta tidak bisa menafkahi putrinya. Dengan penuh keyakinan, Raka Pradana berkata bahwa ia tidak akan pernah bosan padanya dan ini tidak akan berakhir buruk, karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia benar-benar yakin pada apa yang ia rasakan. Ia mengangkat tangannya perlahan dan menyentuh wajah Nadira Putri dengan lembut, membuat wanita itu menutup mata saat air mata mengalir. Ia mengaku bahwa ia takut, dan Raka Pradana menjawab bahwa ia juga takut, tetapi lebih takut kehilangan kesempatan mengetahui seperti apa hidup mereka seandainya bersama. Lalu ia mencondongkan tubuh dan mencium Nadira Putri dengan lembut, membuat wanita itu merasa seolah dunia berhenti berputar, dan ia membalas ciuman itu dengan semua emosi yang selama berbulan-bulan ia pendam. Ketika akhirnya mereka berpisah, keduanya terengah-engah, dan Raka Pradana menempelkan dahinya pada dahi wanita itu sambil memintanya untuk tetap bersamanya, mengatakan bahwa ia dan Kirana Putri Nadira adalah bagian dari tempat ini dan juga bagian dari hidupnya. Nadira Putri membuka mata dan menatapnya, melihat ketulusan dan kerentanan yang begitu jelas hingga hatinya luluh seketika. Nadira Putri berkata pelan bahwa ia ingin tetap tinggal, tetapi ia perlu memastikan bahwa semua ini nyata dan bukan sekadar dorongan sesaat. Raka Pradana memegang wajah wanita itu dengan kedua tangan dan menatap matanya dengan intensitas yang membuat seluruh tubuhnya bergetar. Lalu berkata bahwa perasaan ini adalah hal paling nyata yang pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Bahwa selama bertahun-tahun ia membangun tembok di sekeliling dirinya agar tidak merasakan apapun. Tetapi Nadira Putri dan Kirana Putri Nadira menghancurkan semua tembok itu tanpa berusaha masuk ke dalam hidupnya dan mengubah segalanya sehingga ia tidak ingin kembali hidup seperti sebelumnya. Air mata Nadira Putri mengalir semakin deras dan ia mengaku bahwa ia juga tidak ingin kembali ke kehidupan lamanya. Namun ia takut mempercayai bahwa hubungan ini bisa berhasil karena ia pernah ditinggalkan sebelumnya dan tidak yakin sanggup bertahan jika hal itu terjadi lagi. Raka Pradana menariknya ke dalam pelukan erat dan meyakinkan bahwa ia bukan ayah kandung Kirana Putri Nadira maupun pria-pria yang pernah mengecewakannya. Bahwa ia tahu rasanya ditinggalkan dan betapa sakitnya, sehingga ia tidak akan pernah melakukan hal yang sama. Mereka berpelukan cukup lama sampai Kirana Putri Nadira bergerak di sofa sambil bergumam dalam tidurnya, membuat mereka perlahan berpisah. Raka Pradana berkata bahwa sudah larut dan ia akan memanggil mobil untuk mengantar mereka pulang. Dan ketika Nadira Putri mengucapkan terima kasih,
Ia meminta agar ia berhenti berterima kasih karena ia tidak perlu berterima kasih atas apapun. Ia lalu mengambil ponsel dan memesan mobil. Dan sambil menunggu ia mengangkat Kirana Putri Nadira dengan hati-hati agar tidak terbangun. Sementara gadis kecil itu secara naluriah bersandar tenang di dadanya. Nadira Putri mengamati pemandangan itu dengan hati hangat karena putrinya terlihat begitu damai dalam pelukan pria itu. Ketika mobil datang, Raka Pradana menggendong gadis itu ke kursi belakang dengan lembut, lalu Nadira Putri duduk di samping putrinya. Dan sebelum mobil berangkat ia menunduk di jendela dan memintanya untuk memikirkan apa yang telah ia katakan. Nadira Putri mengangguk dan berkata bahwa ia akan memikirkannya. Mobil pun pergi, dan Raka Pradana berdiri di trotoar menatap hingga lampu mobil itu menghilang. Lalu ia kembali masuk rumah yang kini terasa lebih kosong daripada sebelumnya. Ia menatap sekeliling dan menyadari bahwa setiap ruangan dipenuhi kenangan beberapa minggu terakhir. Dan ia tidak lagi mampu membayangkan rumah itu tanpa kehadiran Nadira Putri dan Kirana Putri Nadira. Malam itu ia tidak bisa tidur nyenyak karena terus memikirkan semua yang telah terjadi dan arti dari semua itu bagi masa depannya. Keesokan paginya, saat Nadira Putri datang bekerja, ia tampak gugup dan menghindari menatap langsung. Dan Raka Pradana menyadari bahwa wanita itu juga kurang tidur karena lingkar hitam di bawah matanya. Ia berkata bahwa mereka perlu berbicara. Dan Nadira Putri menjawab bahwa ia tahu. Mereka duduk di dapur dalam keheningan beberapa saat sampai akhirnya Nadira Putri berkata bahwa ia telah memikirkan semua yang ia katakan semalam dan ia ingin mencoba melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka. Tetapi ia ingin berjalan perlahan karena harus memikirkan Kirana Putri Nadira dan tidak ingin mempertaruhkan stabilitas hidup putrinya. Raka Pradana mengangguk memahami sepenuhnya dan mengatakan bahwa mereka akan melangkah sesuai waktu yang ia inginkan tanpa terburu-buru. Nadira Putri tersenyum untuk pertama kalinya pagi itu dan mengucapkan terima kasih atas pengertiannya. Lalu Raka Pradana menggenggam tangannya di atas meja dan berjanji akan membuktikan bahwa ia bisa dipercaya. Dan wanita itu membalas genggaman tersebut sambil mengatakan bahwa ia percaya padanya. Sejak hari itu hubungan mereka berubah secara resmi dan mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama dengan tetap berhati-hati dan menjaga sikap demi Kirana Putri Nadira. Sementara Raka Pradana semakin terlibat dalam kehidupan mereka berdua. Menjemput gadis kecil itu di sekolah saat Nadira Putri tidak bisa, mengajak mereka makan malam di restoran yang indah, serta memberi hadiah yang sering dianggap berlebihan oleh Nadira Putri. Namun ia tetap menerimanya karena melihat kebahagiaan yang terpancar dari putrinya dan juga dari Raka Pradana sendiri. Bulan demi bulan berlalu dan hubungan di antara mereka bertiga semakin kuat. Raka Pradana menyadari bahwa ia telah jatuh cinta sepenuhnya kepada Nadira Putri. Dan perasaan itu bukan sekadar ketertarikan fisik, melainkan segala hal tentang dirinya. Cara ia merawat putrinya dengan cinta dan dedikasi yang luar biasa. Cara ia bekerja keras tanpa mengeluh, dan cara ia tersenyum diam-diam saat merasa tidak ada yang melihat. Serta bagaimana ia selalu berusaha melihat sisi baik dari segala keadaan meskipun hidup sering terasa sulit. Sesuatu yang belum pernah Raka Pradana rasakan sebelumnya. Suatu malam setelah Kirana Putri Nadira tidur di kamar yang kini hampir sepenuhnya menjadi miliknya, Raka Pradana dan Nadira Putri duduk di sofa berbincang hingga akhirnya ia berkata dengan jujur bahwa ia mencintainya. Wanita itu terdiam, menatapnya dengan terkejut, dan ia melanjutkan bahwa mungkin kata-kata itu terdengar terlalu cepat, tetapi ia tidak sanggup lagi menahan perasaannya, karena ia mencintai Nadira Putri dan juga mencintai Kirana Putri Nadira. Serta ingin mereka menjadi bagian dari hidupnya selamanya. Air mata menggenang di mata Nadira Putri dan ia mengaku bahwa ia juga mencintainya. Meskipun sebelumnya ia berusaha menahan diri karena takut, tetapi perasaan itu tidak bisa dihindari. Mereka pun berciuman, dan kali ini ciuman itu terasa lebih dalam, lebih intens, dan penuh janji. Setelah berpisah, Raka Pradana berkata bahwa ia ingin mereka pindah ke rumah ini agar ia bisa bangun setiap hari melihat mereka di sana dan menjadikan rumah itu benar-benar sebagai rumah keluarga yang sesungguhnya. Nadira Putri ragu dan bertanya apakah ia benar-benar yakin karena itu keputusan besar. Dan Raka Pradana menjawab bahwa ia tidak pernah seyakinkan ini dalam hidupnya. Nadira Putri berpikir sejenak lalu mengatakan bahwa ia harus berbicara dengan Kirana Putri Nadira terlebih dahulu agar gadis itu merasa nyaman dengan keputusan tersebut, dan Raka Pradana menyetujuinya. Keesokan harinya, Nadira Putri duduk bersama putrinya dan menjelaskan semuanya.
Dan Kirana Putri Nadira mendengarkan dengan penuh perhatian sebelum bertanya apakah Raka Pradana akan menjadi ayahnya yang sesungguhnya. Nadira Putri menjawab bahwa itu akan terjadi jika ia menginginkannya. Dan gadis kecil itu tanpa ragu mengatakan bahwa ia sangat menginginkannya. Nadira Putri memeluk putrinya dengan haru lalu bertanya apakah mereka akan tinggal bersama pria itu. Dan Kirana Putri Nadira langsung berteriak kegirangan sambil melompat-lompat di rumah. Seminggu kemudian mereka benar-benar pindah, dan Raka Pradana menyewa beberapa orang untuk membantu proses pindahan. Ketika semuanya sudah tertata rapi, ia memandang sekeliling dan melihat barang-barang Nadira Putri serta Kirana Putri Nadira tersebar di rumah itu, merasakan kebahagiaan besar yang tidak muat di dadanya. Malam itu mereka bertiga makan malam bersama seperti keluarga sungguhan, dengan Kirana Putri Nadira berbicara tanpa henti penuh semangat. Sementara Raka Pradana dan Nadira Putri saling bertukar tatapan penuh cinta di atas meja makan. Setelah gadis kecil itu tidur, mereka berdua duduk berpelukan di sofa dan Nadira Putri mengucapkan terima kasih karena telah memberi mereka sebuah keluarga. Dan Raka Pradana membalas bahwa ia justru berterima kasih karena diizinkan menjadi bagian dari keluarga mereka. Hari-hari berubah menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan kehidupan mereka bertiga terjalin begitu alami seolah memang sejak awal ditakdirkan demikian. Hingga akhirnya Raka Pradana meresmikan proses adopsi Kirana Putri Nadira. Pada hari Hakim Bima Santosa mengetukkan palu dan menyatakan secara hukum bahwa gadis itu adalah putrinya. Kirana Putri Nadira menangis bahagia sambil memeluk Raka Pradana dengan erat hingga ia hampir kehabisan napas. Sementara Nadira Putri juga menangis dan Raka Pradana pun tak kuasa menahan air mata. Sehingga ketiganya menangis bersama di ruang sidang pengadilan dengan perasaan haru yang mendalam. Ketika mereka keluar dari gedung pengadilan, Kirana Putri Nadira menggenggam tangan Raka Pradana di satu sisi dan tangan Nadira Putri di sisi lain. Lalu dengan suara bahagia berkata bahwa sekarang ia memiliki ayah dan ibu yang sesungguhnya. Raka Pradana berlutut di depan gadis itu dan berkata bahwa ia juga kini memiliki putri sejati dan merasa sebagai pria paling beruntung di dunia. Kirana Putri Nadira memeluknya erat sambil memanggilnya ayah untuk pertama kalinya. Membuat hati Raka Pradana seakan meledak oleh kebahagiaan, dan ia membalas bahwa ia juga sangat mencintai putrinya. Saat mereka pulang ke rumah, sebuah kejutan telah menunggu karena Raka Pradana telah menyiapkan pesta kecil bersama beberapa teman dekat dan juga Dewi Lestari, kakak dari Nadira Putri yang telah pulih dari sakitnya, dan mereka semua merayakan bersama dalam suasana hangat. Hari itu menjadi salah satu hari paling membahagiakan dalam hidup Raka Pradana. Beberapa minggu kemudian ia tampak gelisah sepanjang hari dan Nadira Putri menyadarinya tetapi memilih diam. Ketika malam tiba dan Kirana Putri Nadira telah tidur, Raka Pradana mengajak Nadira Putri ke taman tanpa menjelaskan apapun, dan saat mereka tiba, wanita itu terkejut melihat taman dipenuhi lampu, bunga, dan lilin yang menyala di setiap sudut. Ia menutup mulut dengan takjub, sementara Raka Pradana menggenggam kedua tangannya dan mengungkapkan bahwa setahun yang lalu ia adalah pria kosong dan kesepian yang tidak lagi percaya pada cinta maupun kebahagiaan. Hidup hanya bekerja dan sekadar ada tanpa benar-benar hidup. Tetapi sejak Nadira Putri dan Kirana Putri Nadira masuk ke dalam hidupnya, semuanya berubah total dan ia kembali mampu merasakan cinta serta kebahagiaan. Hingga kini ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa mereka berdua. Air mata Nadira Putri mengalir deras, lalu Raka Pradana melepaskan salah satu tangannya, mengambil sebuah kotak kecil dari saku, berlutut, dan membukanya hingga terlihat cincin indah. Kemudian memintanya menikah dengannya dan membangun kehidupan bersama selamanya. Karena terlalu haru, Nadira Putri tidak mampu berkata-kata, hanya mengangguk cepat sambil mengatakan bahwa ia menerima lamaran itu. Raka Pradana memasangkan cincin di jarinya lalu bangkit dan menciumnya, membuat mereka berpelukan sambil tertawa dan menangis bersamaan. Setelah emosi mereda, Nadira Putri mengaku tidak pernah membayangkan bisa sebahagia ini. Dan Raka Pradana menjawab bahwa ia pun merasakan hal yang sama. Mereka kemudian kembali ke dalam rumah, masuk ke kamar Kirana Putri Nadira, dan membangunkannya dengan lembut. Saat gadis itu membuka mata dengan mengantuk, Raka Pradana mengatakan bahwa ia dan ibunya memiliki kabar penting. Lalu Nadira Putri menunjukkan cincin di jarinya dan menjelaskan bahwa ia telah dilamar dan menerima lamaran tersebut. Kirana Putri Nadira membutuhkan beberapa detik untuk memahami. Lalu berteriak gembira menanyakan apakah mereka benar-benar akan menikah.
Dan ketika keduanya mengangguk, gadis itu melompat dari tempat tidur dan memeluk mereka sambil berkata bahwa itu adalah hari terbaik dalam hidupnya. Mereka bertiga berpelukan erat, dan Raka Pradana merenung bagaimana hidup bisa berubah begitu cepat hanya karena satu pertanyaan sederhana dari seorang anak. Dalam bulan-bulan berikutnya mereka merencanakan pernikahan yang kecil dan intim hanya bersama orang-orang terdekat. Pada hari itu, Kirana Putri Nadira menjadi gadis kecil pembawa bunga dan tampak sangat cantik dengan gaun putih berhias merah muda. Dan ketika Nadira Putri memasuki ruangan upacara dengan gaun sederhana namun elegan, Raka Pradana merasakan matanya dipenuhi air mata karena melihat betapa bersinarnya wanita yang ia cintai. Ketika Nadira Putri mendekat dan menggenggam tangan Raka Pradana, pembawa acara pernikahan, Ustaz Arif Wicaksono, memulai upacara. Saat tiba waktunya mengucapkan janji, Raka Pradana berkata dengan tulus bahwa Nadira Putri datang ke dalam hidupnya saat ia paling membutuhkan dan menunjukkan bahwa masih ada harapan serta cinta di dunia. Bahwa wanita itu memberinya keluarga dan tujuan hidup, dan ia berjanji akan menghabiskan sisa hidupnya untuk membahagiakan, melindungi, dan menjaga wanita itu serta putri mereka, Kirana Putri Nadira. Dengan suara bergetar, Nadira Putri membalas bahwa Raka Pradana hadir dalam hidupnya sebagai anugerah tak terduga, menerima mereka saat mereka sendirian dan memberikan rasa aman serta cinta, menjadi ayah yang selalu diinginkan putrinya dan pasangan hidup yang selalu ia impikan, dan ia berjanji akan mencintainya selamanya. Ketika Ustaz Arif Wicaksono menyatakan mereka sebagai suami istri dan mempersilakan mempelai pria mencium mempelai wanita, semua tamu bertepuk tangan sementara Kirana Putri Nadira berteriak kegirangan hingga semua orang tertawa. Setelah upacara selesai, diadakan resepsi kecil di mana semua orang makan, menari, dan bersenang-senang. Raka Pradana menari bersama Nadira Putri, lalu menari bersama Kirana Putri Nadira, dan saat musik lambat diputar serta ia mengayunkan gadis kecil itu di pelukannya, Kirana Putri Nadira berbisik berterima kasih karena ia telah menjadi ayahnya, dan Raka Pradana menjawab bahwa ia justru berterima kasih karena diizinkan menjadi ayahnya. Gadis itu menyandarkan kepala di dadanya dan bertanya apakah ada seseorang di surga yang sedang melihat mereka dan merasa bahagia, membuat Raka Pradana teringat pada Ibu Sari dan Bapak Hendra, orang tuanya yang telah lama tiada. Lalu ia berkata bahwa ia yakin mereka sedang melihat dan sangat bahagia karena akhirnya ia menemukan keluarganya. Kirana Putri Nadira pun berkata bahwa ayah kandungnya mungkin juga melihat dan menyadari bahwa ia tidak lagi membutuhkan sosok itu karena sekarang ia memiliki Raka Pradana. Dan pria itu memeluknya lebih erat sambil berjanji bahwa gadis kecil itu akan selalu memilikinya selamanya. Ketika pesta berakhir dan semua tamu pulang serta Kirana Putri Nadira telah tertidur di kamarnya, Raka Pradana dan Nadira Putri naik ke kamar mereka dan berbaring sambil membicarakan semua yang telah terjadi serta bagaimana hidup mereka berubah. Nadira Putri bertanya apakah ia masih ingat hari ketika Kirana Putri Nadira menanyakan apakah ia mau menjadi ayahnya. Dan Raka Pradana menjawab bahwa ia tidak mungkin melupakannya karena itulah hari yang mengubah hidupnya. Nadira Putri kemudian menceritakan bahwa putrinya pernah mengaku sangat gugup saat itu hingga hampir tidak berani bertanya. Karena ia melihat cara Raka Pradana memandang ibunya dan merasa bahwa pria itu baik hati. Membuat Raka Pradana tersenyum dan mengatakan bahwa gadis itu memang selalu sangat peka. Nadira Putri menambahkan bahwa putrinya sudah tahu sejak hari pertama bahwa pria itu istimewa. Dan Raka Pradana membalas bahwa ia juga sejak awal tahu bahwa ibu dan anak itu istimewa. Hanya saja ia butuh waktu untuk menerimanya. Mereka terdiam sejenak sebelum Nadira Putri dengan hati-hati mengusulkan bagaimana jika mereka memiliki anak lagi. Membuat Raka Pradana menatapnya terkejut lalu menanyakan apakah ia benar-benar menginginkannya. Dan wanita itu menjawab bahwa ia ingin memberikan adik bagi Kirana Putri Nadira serta memiliki anak dari pria yang dicintainya. Perasaan haru yang besar memenuhi hati Raka Pradana, dan ia berkata bahwa ia juga menginginkan hal itu. Lalu mereka berciuman sambil mulai merencanakan masa depan. Beberapa bulan kemudian, Nadira Putri mengetahui bahwa ia hamil, dan ketika ia memberitahu kabar itu, Raka Pradana mengangkatnya dan berputar-putar di dapur sambil tertawa dan menangis bersamaan. Saat mereka memberitahu Kirana Putri Nadira, gadis itu sangat bersemangat dengan gagasan menjadi kakak, dan 9 bulan kehamilan terasa berlalu begitu cepat karena Raka Pradana selalu hadir di setiap pemeriksaan, membeli semua kebutuhan bayi, dan mengubah satu kamar lain di rumah menjadi kamar bayi yang hangat dan penuh cinta. Ketika akhirnya hari persalinan tiba,
Raka Pradana justru lebih gugup daripada Nadira Putri dan ia menggenggam tangan istrinya sepanjang proses persalinan. Saat bayi itu lahir dan dokter berkata bahwa bayi itu laki-laki, Raka Pradana menangis karena bahagia. Dan ketika untuk pertama kalinya bayi kecil berwajah kemerahan itu diletakkan di pelukannya, ia langsung jatuh cinta seketika sambil berbisik bahwa ia adalah ayahnya dan berjanji akan mencintai serta menjaganya selamanya. Dari tempat tidur, Nadira Putri memandang dengan tubuh lelah namun hati penuh kebahagiaan. Ketika Kirana Putri Nadira masuk ke kamar untuk melihat adiknya, matanya berbinar dan ia berkata bahwa adiknya sangat kecil. Lalu Raka Pradana tersenyum dan mengatakan bahwa dulu ia juga sekecil itu saat lahir. Dengan lembut Kirana Putri Nadira menyentuh tangan mungil bayi itu dan berjanji bahwa ia adalah kakak perempuannya dan akan selalu melindunginya. Raka Pradana menatap keluarganya dan menyadari bahwa ia kini memiliki semua yang dulu hanya bisa ia impikan. Saat mereka pulang ke rumah bersama bayi itu, rutinitas berubah total karena kini mereka harus merawat seorang bayi yang baru lahir. Malam-malam menjadi panjang dan melelahkan, tetapi Raka Pradana tidak pernah mengeluh karena ia justru menikmati bangun di tengah malam untuk menenangkan tangisan putranya, memberi susu botol, mengganti popok, dan melakukan semua hal yang sebelumnya belum pernah ia lakukan. Nadira Putri melihatnya mengurus bayi dengan penuh kasih dan semakin mencintainya. Sementara Kirana Putri Nadira menjadi kakak yang luar biasa, selalu ingin membantu dan selalu perhatian pada adiknya. Bulan-bulan berlalu, bayi itu tumbuh, mulai tersenyum dan mengeluarkan suara-suara lucu. Dan Raka Pradana mengabadikan setiap momen lewat foto dan video karena ia tak ingin melewatkan satu detik pun. Suatu hari ia duduk di taman sambil menggendong putranya sementara Kirana Putri Nadira bermain di dekat mereka dan Nadira Putri duduk di sampingnya membaca buku. Membuat Raka Pradana menoleh ke sekeliling dan teringat bahwa 5 tahun lalu ia pernah sendirian dan sengsara di rumah yang sama. Tetapi sekarang ia dikelilingi cinta dan keluarga. Hingga ia berkata pelan bahwa dirinya adalah pria paling beruntung di dunia. Nadira Putri menutup bukunya dan menatapnya sambil berkata bahwa merekalah yang beruntung memilikinya. Lalu Kirana Putri Nadira berlari dan melompat ke pelukan Raka Pradana dengan hati-hati agar tidak menyakiti bayi sambil berseru untuk berpelukan bersama. Membuat mereka semua saling memeluk dan bayi itu tertawa kecil sehingga mereka pun tertawa. Pada saat itu Raka Pradana benar-benar memahami arti kebahagiaan sejati. Tahun-tahun berlalu, Kirana Putri Nadira tumbuh menjadi remaja. Sang putra mulai berjalan dan berbicara, dan rumah mereka selalu penuh dengan kehidupan, tawa, dan cinta. Raka Pradana mengurangi drastis jam kerjanya karena ingin menghabiskan sebanyak mungkin waktu bersama keluarga. Dan setiap malam setelah anak-anak tidur ia dan Nadira Putri berbincang panjang tentang apapun tanpa pernah bosan. Suatu hari ketika Kirana Putri Nadira telah berusia 13 tahun, ia duduk di beranda bersama Raka Pradana dan bertanya apakah ia masih ingat hari ketika ia meminta pria itu menjadi ayahnya. Membuat Raka Pradana tersenyum dan berkata bahwa ia tidak mungkin melupakan hari yang mengubah hidupnya. Gadis itu mengaku bahwa saat itu ia sangat putus asa karena melihat semua temannya memiliki ayah sementara ia hanya memiliki ibunya yang sangat ia cintai tetapi tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Dan ketika pertama kali melihat Raka Pradana, ia merasakan bahwa pria itulah sosok yang selama ini hilang dalam hidupnya. Mendengar itu, mata Raka Pradana berkaca-kaca dan ia menjawab bahwa gadis itu benar, bahwa dialah sosok yang hilang bagi mereka. Sama seperti ibu dan anak itu adalah sosok yang hilang dalam hidupnya. Dengan penuh emosi Kirana Putri Nadira berkata bahwa ia mencintai ayahnya dan berterima kasih karena telah mengatakannya. Lalu Raka Pradana memeluknya erat sambil berkata bahwa ia juga mencintai putrinya dan berterima kasih atas keberanian gadis itu mengajukan pertanyaan yang telah mengubah segalanya. Mereka tetap berpelukan di sana sambil memandang matahari terbenam. Dan Raka Pradana merenung bagaimana satu pertanyaan polos dari seorang anak kecil telah mengubah seluruh arah hidupnya dan menjadikannya pribadi yang jauh lebih baik serta lebih bahagia. Ia menyadari bahwa perubahan terbesar dalam hidup sering datang dari tempat yang paling tak terduga dan melalui hal-hal yang paling sederhana. Serta bahwa cinta sejati tidak perlu rumit, cukup tulus dan jujur. Ketika Nadira Putri keluar ke beranda sambil menggendong putra mereka dan bergabung bersama mereka, Raka Pradana menatap keluarganya dengan penuh haru lalu berkata bahwa merekalah segalanya baginya. Dan Nadira Putri mencium puncak kepalanya dengan lembut sambil menjawab bahwa dialah segalanya bagi mereka.